Shalom Pak Jeffrey. Shalom. Iya Pak Jeffrey. Hari ini kita akan diberkati lewat Pak Jeffrey, lewat pengajaran malam hari ini. Yang saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan Pak Jeffrey akan memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini dalam satu topik keilahian Yesus. Nah, pertanyaan pertama ya pastinya yang paling mendasar, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Allah? Dan bagaimana kita menunjukkan tentang kealahan atau keilahian Yesus. Silakan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Lukas. Keilahian Kristus merupakan salah satu topik yang menjadi pertanyaan bagi orang yang di luar Kristus gitu ya, di luar kekristenan. Kalau orang yang mengerti tentang sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, tentunya percaya kepada keilahian Kristus. Cuma yang menjadi masalah ketika ada orang di luar kekristenan bertanya tentang betul nggak Yesus Kristus itu Tuhan? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, seringkali kita kesulitan menjawab karena kita tidak betul-betul memahami. Kita percaya saja ya dengan iman begitu ya. Tapi kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang di luar kekristenan. Dan menurut saya itu sangat sayang sekali, sebab begini, banyak orang di luar kekristenan yang sedang bertanya-tanya apakah kekristenan itu kebenaran begitu. Dan mereka ingin sebenarnya, tapi mereka juga ingin belajar untuk memahami terlebih dahulu. Dan kalau setiap orang percaya bisa untuk menjelaskan kepada mereka, maka itu akan menolong mereka untuk semakin diteguhkan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan saat ini, biar kita belajar secara sederhana bagaimana kita juga bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang sedang mencari kebenaran ya. Pertama tentang keilahian Kristus, karena keilahian yang dipertanyakan dari Yesus ini, maka kita perlu belajar dulu bagaimana Tuhan menyingkapkan dirinya sebelum Yesus datang sebagai manusia. Dan kemudian kita akan memperbandingkan apa yang Tuhan Yesus katakan dengan pernyataan-pernyataan dari kitab Perjanjian Lama sebelum Yesus datang ke dunia. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakannya itu sejalan dengan apa yang disingkapkan tentang pribadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama menyingkapkan ketika Musa diminta untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dan kemudian Musa berargumentasi dengan Tuhan. Dan salah satu argumentasinya adalah begini, nanti kalau saya ditanya sama bangsa Israel, siapa Tuhan yang suruh kamu? Namanya siapa? Saya nanti nggak bisa jawab gitu. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti mereka menolak saya. Nah, Tuhan menyatakan seperti ini dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dan ini pernyataan Tuhan ya, bahwa Tuhan ingin diperkenalkan sebagai aku adalah aku. Dan kata aku adalah aku dalam bahasa bahasa Ibrani tidak mengenal bentuk kata vokal ya, semuanya konsonan semuanya begitu. Huruf mati semuanya. Nah, huruf matinya adalah YHWH, Yod He Waw He. Ya, yang sekarang dikenal sebagai Yehova atau Yahweh gitu. Ya, bacanya. Bacanya sebenarnya mau kayak gimana juga, pokoknya ada Y-nya, ada W-nya, ada Y-nya, ada H-nya, ada W-nya, ada H-nya gitu ya. Yahweh atau Yehua atau Yehova gitu ya. Tuhan menunjukkan sebagai aku adalah aku. Artinya apa? Bahwa saya adalah satu-satunya. Saya ya saya. Saya nggak ada duanya. Gitu. Saya nggak ada siapa-siapa lagi. Ya. Dan itu dijelaskan di dalam beberapa ayat, disingkapkan dalam Yesaya gitu ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang penjemburu. Artinya tidak ada yang seperti Dia. Dan Dia tidak mau ciptaannya menyembah yang bukan Tuhan.
dan dia cemburu untuk hal itu, gitu ya. Makanya dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 8, dia tidak berbagi kemuliaan. Aku ini Tuhan, itulah namaku, ya. Tuhan dengan huruf yang sama seperti yang dalam Keluaran 3 ayat 14 tadi. Itulah namaku, aku tidak akan membagikan kemuliaanku, memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung, katanya begitu. Yesaya 44 ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan dengan tulisan huruf besar semua, itu sedang menggunakan kata YHWH yang tadi saya katakan, yang saya sebutkan tadi. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dan Yesaya 48 ayat 11 berkata, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang ultimat, penguasa satu-satunya dari segala sesuatu. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Dia adalah pribadi yang tidak mau berbagi kemuliaan dengan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab dia memiliki kemuliaan tersendiri, dia kudus. Tidak ada pribadi yang sama, gitu ya. Pribadi yang sama dengan dia, tidak ada lagi yang seperti dia, gitu. Tidak ada yang lain. Dan kalau misalnya ada manusia, ada ciptaan yang menyembah sesuatu yang bukan dia, nah dia cemburu. Salah satu contoh ya. Ada satu peristiwa yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, ya, belajar dari Herodes. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam hal apa? Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga, ia, Herodes, ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini salah satu contoh ketika seseorang merasa ya mencuri kemuliaan Tuhan, karena dia ketika orang berkata ini suara Allah dan bukan suara manusia, Herodes merasakan satu kebanggaan begitu ya, karena dia dianggap Allah oleh orang lain, dianggap Tuhan oleh orang lain. Dan pada saat itu, seketika itu juga firman Tuhan mengatakan dia ditampar ya oleh malaikat Tuhan dan mati dimakan cacing-cacing. Ini perlu digali lagi mungkin ya, mati dimakan cacing-cacing itu artinya penyebab kematiannya adalah cacing-cacing itu, atau dia mati dulu baru dimakan cacing-cacing gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Yang pasti firman Tuhan mengatakan bahwa ia ditampar malaikat Tuhan. Wah, betapa luar biasanya ya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu ya. Dia tidak berbagi kemuliaan dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan dia menyatakan diri sebagai Tuhan seperti yang dinyatakan perjanjian lama. Contoh ya, beberapa contoh. Sebenarnya banyak contohnya, tetapi ada beberapa contoh yang saya angkat di sini, yaitu Mazmur 23 ayat 1. Mazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Gitu kan ya. Dan Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yoel pasal 3 ayat 12 berkata, baiklah bangsa-bangsa bergerak, maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku, ini firman Tuhan yang berbicara, aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi Tuhan menyingkapkan diri, Tuhan menyatakan bahwa dialah hakim atas segala bangsa. Ya, dalam Yoel pasal 3 ayat 12. Dan kemudian Yohanes 5 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, dan ia, Bapa, telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Dia merefer bahwa Bapa memberikan kuasa kepada anak manusia untuk menghakimi. Perjanjian lama mengatakan Tuhanlah yang menjadi hakim atas segala bangsa. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dia diberi kuasa untuk menghakimi, artinya dia sendiri Tuhan, gitu. Dia sendiri Tuhan yang menghakimi. Dia itulah yang menyingkapkan diri dalam Yoel pasal 3 ayat 12.
Yesaya pasal 60 ayat 19 berkata, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan sebagainya. Kemudian dikatakan, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ya, Tuhan akan menjadi penerang abadi. Ya, dikatakan seperti itu. Dan Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan, sayalah terang itu. Sayalah yang menjadi terang atas kehidupan ini. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, ini pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang sejajar dengan pernyataan Tuhan ya di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian Yesaya 48 ayat 11 tadi yang sempat kita baca dikatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, oleh sebab itu ya Bapa, ketika dalam doanya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan ini pernyataan yang sungguh luar biasa. Kalau tadi Tuhan mengatakan tidak memberikan kemuliaan kepada siapa-siapa, dia tidak berbagi kemuliaan ya kepada yang lain gitu ya. Dan kemudian kita sudah melihat contoh bahwa ketika ada orang yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, maka Tuhan hajar ya, malaikat Tuhan menghajar, menampar. Nah, Yesus sebagai wujud Allah yang kelihatan sebagai manusia, dia menyatakan bahwa dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa kalau misalnya Tuhan tidak berbagi kemuliaan, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya ketika Tuhan mengatakan, aku tidak berbagi kemuliaan, Yesus termasuk di dalamnya. Artinya Yesus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus adalah Tuhan. Dan dia adalah pribadi yang menunjukkan keilahiannya dalam hidup ini. Selain pernyataan-pernyataan, itu pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ya. Kemudian kita bisa melihat kuasa ilahi yang ditunjukkan ketika dia hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus, Tuhan itu merupakan, kita percaya Tuhan pasti semua orang di dunia ini, ya, semua orang di dunia ini, siapapun Tuhan yang mereka sembah, satu hal yang pasti mereka minta dalam hidup mereka, yaitu mereka pasti minta berkat. Betul ya? Semua orang pasti minta diberkati. Gitu. Nah, Tuhan kita yang kita kenal, dia juga adalah sumber berkat, ya. Dan sebenarnya segala makhluk hidup mendapatkan berkat kehidupan itu dari Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa ilahinya bahwa dia berkuasa untuk memberkati, memberi berkat lewat pelayanan mujizatnya yang dikerjakan. Kita melihat bagaimana ia merubah air menjadi anggur di perkawinan Kana, ya, kekurangan anggur, ya, karena kalau orang menikah kemudian bikin pesta, terus pada saat itu ya anggurnya habis, itu merupakan celah buat si pengantin, gitu ya, celah buat si pengantin. Nah, Tuhan Yesus menolong mereka merubah air menjadi anggur. Bahkan kualitas anggurnya kualitas nomor 1. Karena kebudayaannya pada saat itu biasanya yang bagus-bagus dulu, kemudian yang kurang bagus dikeluarin belakangan. Tapi ini katanya dari awal sampai sekarang kamu kasihnya anggur yang bagus. Bahkan dia bukan hanya menjaga kehormatan pengantin itu, tapi bahkan mengangkat derajat dari pengantin itu, ya, lewat pelayanan mujizat ini. Kemudian selain itu ketika Petrus sudah berlelah-lelah menjaring ikan, nggak dapat gitu ya semalam-malaman. Kemudian pada pagi hari ketemu Tuhan Yesus suruh coba bertolak lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus bilang, aduh Tuhan, saya udah semalam-malaman begitu ya mencari ikan tapi nggak dapat. Tapi karena Tuhan yang minta, baiklah saya lakukan katanya.
untuk menghormati gitu ya, menghormati permintaan Tuhan Yesus. Kemudian dia mundur dan dia jala. Ternyata yang luar biasa adalah ikan yang diambil sangat banyak, bahkan terlalu banyak buat jala itu sampai robek, ya. Sampai robek. Dan dia perlu perahu-perahu lain untuk menolong dia, untuk mengambil ikan-ikan itu. Bayangkan, Tuhan Yesus bisa memerintahkan ikan untuk berkumpul supaya bisa dijala oleh Petrus. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia Allah yang memberkati, dia Tuhan yang memberkati. Kemudian ada peristiwa 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus berdoa memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, dan kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang, dan semuanya makan dengan kenyang, dan kembali masih ada 12 bakul, saudara ya. Yang makan itu 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dia dapat melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, yang luar biasa, peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali saja. Peristiwa itu terjadi lagi di mana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 7 roti dan beberapa ikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa peristiwa yang luar biasa itu bukan terjadi secara kebetulan. Peristiwa itu bisa berulang-ulang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memang punya kuasa untuk melipat gandakan berkat, untuk melipat gandakan apa yang dimiliki sehingga menjadi melimpah. Itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan bahwa dia berkuasa memberkati. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan yang berkuasa untuk memberkati. Selain itu, Tuhan Yesus juga menunjukkan dengan karyanya bahwa dia memiliki kuasa ilahi. Dalam hal apa? Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit, bahkan dia membangkitkan orang mati. Kalau didaftarkan di sini akan terlalu banyak ya peristiwa bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana orang yang tidak bisa berjalan jadi bisa berlari, bagaimana dia membangkitkan orang mati. Ya, ada beberapa peristiwa terjadi yang dicatat dalam Injil. Tetapi kita baca aja rangkumannya ya. Satu kali murid-murid Yohanes datang dan nanya, apakah engkau yang selama ini kami tunggu, maksudnya apakah engkau Mesias, atau kita perlu nunggu orang lain? Yohanes seperti ingin mendapatkan kepastian dari Yesus, yang adalah masih saudara ya, sepupu gitu ya, kalau dalam ikatan keluarga antara Elizabeth dengan Maria. Yesus menjawab mereka. Nah, Tuhan Yesus menjawab, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai penyembuh, ya, sebagai Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan. Setiap orang datang kepada Tuhan, dia pasti minta pertolongan. Ya, dalam pergumulan mereka pasti datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketika dia ada di tengah-tengah manusia, dia memberikan jawaban. Dia memulihkan banyak orang. Dan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 16 ayat 4 sampai 6 ini sebenarnya merupakan suatu penggenapan gitu ya dari apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, bahwa ketika Tuhan memerintah maka tidak ada yang namanya sakit penyakit, orang-orang dibebaskan gitu ya, orang-orang mengalami pemulihan, orang-orang bersuka cita dan sebagainya. Dan selain dia menyembuhkan penyakit bahkan membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasa ilahi dengan bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Wah, kita pernah membaca hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus ketika dia berjalan di atas air. Wah, itu menentang kondisi alam sama sekali. Bahkan hukum gravitasi tidak berlaku dalam buat Tuhan Yesus.
Dia berkuasa atas alam semesta, dia berjalan di atas air, dan bukan hanya berjalan di atas air, airnya sedang tidak tenang, airnya sedang bergelombang. Sebab apa? Saat itu ada angin sakal, ya. Ada badai yang begitu besar sehingga murid-murid saat itu sedang kewalahan. Dan kemudian dia meredakan angin badai itu. Dia meredakan angin badai. Ini terjadi beberapa kali dalam Injil disebutkan. Dan hal yang lain yang saya baru ingat gitu ya, yang tidak ada di sini. Satu kali ketika Tuhan Yesus rasa lapar, kalau kita ingat, dan dia lewat satu pohon ara, dia cari buah, dia pengen makan. Kemudian nggak ada buahnya. Dan dikatakan begini, untuk selama-lamanya kamu nggak akan berbuah. Dia dikutuk pohon itu. Dan besokannya, murid-muridnya melihat, wow, yang kemarin kamu katakan kepada pohon itu, dia sudah jadi kering. Pohonnya mati, sudah. Artinya dia memiliki kuasa atas alam semesta. Tumbuh-tumbuhan turut sama dia. Angin, alam, turut sama dia. Teduh. Tuhan Yesus menghardik, tenang, diam, tenanglah. Dan kemudian angin semuanya tenang. Dan semua orang takjub pada saat itu. Semua orang takjub. Selain itu, ya, tadi Tuhan Yesus berkuasa memberkati, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan bangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan kuasa kegelapan tunduk pada Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan tunduk pada Tuhan Yesus. Orang yang kerasukan setan di rumah ibadah diusir, dihardik, dan setan itu keluar. Roh-roh jahat itu mengakui otoritas Tuhan Yesus. Ada apa urusanmu dengan kami? Kata roh-roh jahat itu dalam Markus 3:11. Aku tahu engkau, siapa engkau? Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah ini bukan berbicara bahwa dia berasal dari Allah. Tapi dia, engkau sendiri, Tuhan, ya, jelmaan Tuhan yang turun ke bumi ini dan punya kuasa, dan kau kudus. Kenapa setan-setan, roh-roh jahat takut kepada Tuhan Yesus? Karena kekudusannya. Dan kuasa kekudusannya membuat roh-roh jahat tidak tahan dekat sama dia. Yesus juga mengusir roh jahat dari orang Gerasa, gitu. Dan rohnya itu, seberapa banyak pun roh yang ada, takut hanya kepada satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Artinya dia punya kuasa. Dalam kehidupan ini hanya ada dua kuasa, ya, di dunia ini yang memiliki kuasa yang besar. Yang satu terbesar, yang satu besar. Yang pertama kuasa Tuhan tentu saja, kuasa yang terbesar. Ya, yang kedua kuasa iblis. Dan ini yang terus berkompetisi. Dua kuasa ini terus berkompetisi untuk mencari pengikut terbanyak. Jadi saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita punya tugas untuk semakin banyak orang mengikut kepada Tuhan. Jangan sampai orang mengikut kepada kuasa kegelapan. Kita sama-sama bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau misalnya iblis takut kepada Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa yang terbesar. Manusia, wah, tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi ketika manusia itu tinggal di dalam Tuhan yang kuasanya terbesar, maka setan-setan pun takluk kepada kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang begitu terbesar dalam dunia ini, sehingga kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita pun memiliki kuasa untuk dapat mengalahkan roh-roh jahat. Ya. Terakhir, untuk menunjukkan keilahian Yesus, maka kita melihat bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah, tidak ada pribadi yang boleh mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini, ketika dia menyembuhkan orang lumpuh dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang pada marah. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa, katanya begitu ya, selain daripada Tuhan. Kalau kamu bilang dosamu sudah diampuni, berarti kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Dan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Dan kemudian dikatakan Tuhan Yesus membela diri, mengatakan, manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini
anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu bangun, bawa tempat tidurnya, dan pergi. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu justru menunjukkan bahwa perkataannya adalah perkataan yang benar. Kalau dia tidak benar, maka orang itu tidak akan sembuh. Kalau Tuhan tidak punya kuasa, maka orang itu tidak akan sembuh. Tapi justru karena dia berkuasa, dan perkataannya adalah benar, bahwa dia bisa berkuasa untuk mengampuni dosa, maka orang itu disembuhkan. Dengan demikian, kalau hanya Tuhan yang bisa untuk mengampuni dosa, dan Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa, itu sama dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus mengkonfirmasikan keilahiannya lewat apa yang dilakukannya. Kira-kira begitu, ya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang lain, bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa, ya, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Begitu, ya. Pak Lukas. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Masih ada pertanyaan berikutnya nih Pak Jeffrey. Memang ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan selain yang tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Pak Jeffrey. Jika Yesus itu adalah Allah, ini pertanyaan berikutnya Pak Jeffrey. Bagaimana dengan keberadaan Yesus di dalam kekekalannya sebagai Allah? Dengan Dia dilahirkan dari seorang perawan Maria 2000 tahun yang lalu. Silakan Pak Jeffrey boleh memberikan penjelasan. Kita perlu melihat siapa Yesus sebelum ya dia lahir sebagai manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu menjelma menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita, kata Firman Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah Firman. Dan Firman itu adalah Allah. Ya, Firman itu adalah Allah. Artinya, Tuhan Yesus sebelum jadi manusia, ya dia Allah yang ada di kerajaan sorga. Begitu. Dan Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kalau misalnya kita mikir seperti itu, artinya bahwa Tuhan Yesus ada sebelum Abraham, yang berarti dia umurnya jauh lebih tua dong dari yang pada saat dia bicara, begitu. Ya, itu sesuatu hal yang mustahil sekali. Nah, kalau dikatakan seperti ini, berarti Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia, dia tetap ada. Keberadaannya tetap ada. Bahwa keberadaannya jauh sebelum Abraham ada, dia ada. Nah, saudara, implikasinya apa? Implikasinya kalau kita baca ayat 59, dikatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika dia mengatakan seperti ini, dia sedang mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang kekal. Saya ada sebelum Abraham. Saya ada sebelum siapa-siapa, dan saya menjelma sebagai manusia. Dengan begitu, orang yang mendengar ini mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dia Tuhan. Makanya mereka mau ambil batu. Kenapa? Karena setiap orang yang katanya menghujat Tuhan, dia harus dilempari batu sampai mati. Dan mereka sudah mengkategorikan Yesus sebagai menghujat Tuhan. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Artinya dia sudah ada dalam kekekalan sebelum dia lahir ke dunia. Semua manusia ada di dunia ini, tapi sebelum itu mereka tidak punya keberadaan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham, aku ada. Artinya dia kekal, gitu ya. Nah,
Dikatakan juga dalam Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tuhan Yesus dikatakan sebagai ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada. Sebelum kita ada. Sebelum tanaman ada. Sebelum bumi ini ada. Sebelum alam semesta ini ada. Sebelum malaikat-malaikat ada dan diciptakan. Yang ada siapa? Tuhan. Sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Tuhan. Jadi ketika dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia, artinya Dia sudah ada dari sejak pertama dari segala sesuatu, ya. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya pusat dari segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebelum kelahiran Yesus, Tuhan Yesus ada. Dan kemudian Yesus lahir, dan kemudian Dia mati, dan dibangkitkan. Dia mati dan dibangkitkan. Ada satu ayat firman Tuhan dikatakan, aku mati, ya, aku menyerahkan nyawaku, tetapi tidak ada yang bisa mengambilnya daripadaku. Aku bisa menerimanya kembali. Aku bisa mengambilnya kembali. Artinya nyawanya tuh ada di dalam kekuasaan Dia, ya. Kehidupannya adalah kehidupan miliknya. Jadi nggak bisa mengalami kematian sebenarnya, tetapi sebagai manusia dia harus mengalami kematian, gitu. Tapi sebagai Allah, dia tidak mengalami kematian. Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Nah, kalau hal ini membuat kita bingung, bagaimana maksudnya dengan sebagai manusia dia harus mati? Nah, kita akan mendapatkan penjelasan ini di lain waktu, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dalam keberadaannya sebagai manusia, dia ada, dan kemudian setelah dia mati sekalipun, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan sampai selama-lamanya, dia tetap ada. Sampai selama-lamanya, dia akan tetap ada. Kejadian 21 ayat 33, coba bandingkan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Tuhan dengan huruf YHWH, ya. Allah yang kekal. Dan Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Rasul Yohanes, dan dia menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang kekal. Dia ada sebelum dia jadi manusia. Ya, dia jadi manusia, dan setelah dia meninggalkan dunia ini, ya, naik ke surga, dia ada. Dia tetap ada, dan dia akan terus ada sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal, Tuhan Yesus ada. Jadi dia adalah Tuhan yang kekal. Tidak perlu diragukan lagi soal hal itu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Rasanya sudah sangat lengkap apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey mengenai kealahan atau keilahian Yesus Kristus. Dan kalau saya boleh menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, maka sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah Allah karena pertama, pernyataan di perjanjian lama tentang Allah itu disingkapkan oleh pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus menunjukkan kuasa ilahinya dengan dia memberkati, membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, salah satu contohnya. Dia menyembuhkan dan membangkitkan orang mati, dia berkuasa atas alam semesta, dia menundukkan kuasa kegelapan, dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dan dia adalah Allah seutuhnya, ya. Dan Yesus ada di dalam kekekalan jauh sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, dan Yesus ada setelah dia bangkit bahkan sampai selama-lamanya karena dia adalah Alfa dan Omega. Ya, kira-kira kalau boleh disimpulkan demikian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Aditya. Nah, saya ingin bertanya dengan pertanyaan terakhir tentang sebuah ayat yang menjadi perdebatan yang ada di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian, ia adalah atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini menjadi sebuah pertanyaan terakhir untuk pembahasan kita malam hari ini.
apakah Yesus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, itu menjadikan dia sesungguhnya bukan Allah, tetapi dia adalah ciptaan. Silakan Pak Jeffrey boleh memberikan penjelasan. Jadi ayat yang diangkat adalah satu ayat yang menjadi polemik oleh karena ada satu golongan yang memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah satu makhluk ilahi, tapi tidak setara dengan Tuhan, begitu. Ya. Dan salah satu ayat yang diangkat adalah ayat ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, mereka salah mengerti tentang sebuah kata yang dikatakan yang sulung, ya. Mereka menerjemahkan itu sebagai ciptaan yang pertama. Tuhan Yesus diciptakan lebih dulu sebelum segala sesuatu, dan kemudian baru yang lain-lainnya diciptakan, ya, oleh Tuhan Yesus, begitu. Nah, kita perlu melihat ini sebagai, kalau tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyingkapkan dirinya, dan itu ada kesejajaran dengan penyingkapan Tuhan di Perjanjian Lama, itu sebenarnya menjawab pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan oleh kelompok yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan dengan mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku, begitu ya. Nah, mereka salah mengerti. Kenapa? Karena mereka mempertanyakan sesuatu dengan konteks saat ini. Sedangkan Tuhan Yesus berbicara di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Kalau mereka mau benar-benar mendengarkan jawaban Tuhan Yesus, mereka harus memiliki pola pikir seperti orang Yahudi. Di mana Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal-hal ini, orang-orang Yahudi udah gregetan, pengen ambil batu, pengen lempar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Begitu. Nah, buat orang Yahudi itu jelas, buat kita nggak jelas, gitu. Karena pengennya pernyataan saya adalah Allah, sembahlah aku. Sama halnya dengan kesalahpahaman orang itu karena tidak mengerti konteks pembicaraan dengan siapa. Demikian juga dengan ayat ini. Ya. Kata yang sulung, ya, kata yang sulung di dalam Alkitab, ya, memang menunjukkan sebuah keberadaan yang pertama, begitu ya, keberadaan yang pertama. Dan sulung, ya, dalam budaya orang Yahudi itu merupakan satu status, ya, status yang lebih utama. Makanya kalau di dalam budaya Yahudi, orang yang anak sulung itu mendapat warisan 2 bagian. Kalau kita ingat, 2 bagian. Kenapa? Karena dia memiliki posisi yang istimewa, posisi yang prioritas, posisi yang utama, begitu ya. Nah, kata yang digunakan adalah prototokos dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi penekanan dari kata yang sulung ini sedang menunjukkan kepada satu jabatan atau keutamaan atau prioritas, ya, bukan sebagai urutan dari keberadaan. Kalau misalnya urutan dari keberadaan, maka yang dipakai katanya adalah prototiktos, urutan yang pertama. Jadi yang sulung ini bukan hanya berbicara soal keberadaan, tapi penekannya kepada sebuah keutamaan, jabatan. Makanya firman Tuhannya mengatakan bahwa dia yang utama, ya, lebih utama, ya, lebih menekankan lagi, dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya coba pengen bawa ke dalam satu perbandingan bahasa, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dengan di bawahnya lagi ayat 18. Ada kata-kata sulung juga, ya. Yang pertama, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian kalau 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung.
yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, ini ada perbedaan. Kata yang sulung sama, prototokos. Artinya menekankan kepada keutamaan. Lebih utama dari segala yang diciptakan, kalau ini lebih utama dari dalam segala sesuatu. Ya. Perbedaannya adalah begini. Kalau di dalam ayat 15, lebih utama dari segala yang diciptakan, dia sulung, jadi utama dari segala sesuatu yang ada, gitu ya. Kemudian ayat 18, yang sulung, yang pertama bangkit dari, nah, kata dari ini dalam bahasa Yunani antara orang mati. Artinya begini, bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan yang utama dari segala yang diciptakan, dia sedang memberitahu kepada pembaca, dan pembaca awal mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling utama dari segala sesuatu. Dan siapa yang paling utama dalam kehidupan ini? Hanya Tuhan yang paling utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan kemudian dikatakan, ialah yang sulung, yang utama dari antara orang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang pertama-tama, dan kasus pertama kali di mana dia mati dan kemudian bangkit lagi menggunakan tubuh kemuliaan. Dan ini dia adalah yang paling pertama, ia lebih utama dari segala sesuatu. Kenapa? Karena setiap orang satu saat akan mengikuti dia dan menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi, kelompok yang keberatan itu, dia tidak menggunakan alasan yang sama untuk ayat 18 ini. Kenapa? Karena kelompok itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan dia menghindari penggunaan ini. Dan kelompok itu mengganti ayat 1 ayat 15 dengan segala yang lebih utama dari antara segala yang diciptakan. Menambah kata antara. Nah, ini yang menurut saya menyesatkan sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Dikatakan dalam NIV bahwa Kolose ayat 1 ayat 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all. Mengatasi semua ciptaan. Dan tidak ada penguasa lain di dalam dunia ini atas segala ciptaan selain daripada Tuhan. Dan ayat 18-nya dikatakan, and he is the head of the body, the church, he is the beginning and the firstborn from among the dead. Jadi penggunaan katanya sama, tetapi pengertiannya berbeda. Kalau yang pertama, utama dalam hal lebih utama daripada segala ciptaan. Dan kedua, ini yang utama dalam artian dia yang paling utama, yang pertama. Mengalami yang namanya tubuh kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Sehingga dia memiliki supremasi. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya sulung itu adalah keutamaan dari segala ciptaan yang sedang merujuk kepada bahwa dia adalah Tuhan. Yang paling utama dalam hidup ini adalah Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, ayatnya mengatakan seperti itu. Artinya Tuhan yang selama ini tidak kelihatan, ketika ada Tuhan Yesus, kita bisa melihat dengan jelas Tuhan itu seperti apa, karakternya seperti apa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Ya. Makanya dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau manusia diciptakan segambar dengan Allah, bukan gambar Allah itu sendiri. Jadi ketika dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang tadinya nggak kelihatan, sekarang mewujud sebagai manusia. Bukan seperti manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan, dalam hal kemampuan dan kekuasaan alaminya di atas makhluk-makhluk. Bukan, dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah gambar Allah seperti halnya anak adalah gambar bapaknya yang memiliki kesamaan alami dengan dia. Karena itu barang siapa telah melihat dia, telah melihat Bapa. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak.
tunggal Bapa. Ya, kesimpulan berikutnya, bahwa dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia sendiri adalah ciptaan. Karena kata yang digunakan prototokos pasestiseos. Dilahirkan atau diperanakan sebelum segala ciptaan. Ya, keberadaannya ada sebelum segala ciptaan atau sebelum ciptaan manapun diciptakan. Ini merupakan cara Alkitab menggambarkan kekekalan. Ya, ini salah satu ayat yang untuk menggambarkan kekekalan, dengan cara ini kekekalan Allah digambarkan kepada kita. Dalam Amsal ayat 8 ayat 23 sampai 26, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Ya. Amsal itu berbicara tentang hikmat, ya. Dan hikmat ada pertama-tama dari Tuhan. Dan keberadaannya ditunjukkan, digambarkan seperti ini. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ya, jadi yang dimaksud adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang pertama-tama ada dari sebelum segala sesuatu ada. Dan pribadi yang seperti itu adalah Tuhan. Dia sendiri sejak awal sama sekali bukan ciptaan, melainkan justru dialah sang pencipta. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, baik malaikat tertinggi di sorga maupun manusia di bumi. Dia menciptakan dunia, yaitu dunia yang di atas dan yang di bawah, dengan segala penghuninya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah sang pencipta sendiri. Lucu ya kalau kelompok yang tidak percaya Tuhan Yesus ini dan mengatakan Yesus adalah setingkat lebih rendah daripada Allah, gitu ya. Dan dikatakan Yesus itu pekerja ahlinya Yehua, gitu ya, Yahweh, gitu ya. Lucu buat saya, ya, secara pemahaman teologi, kalau Tuhan yang Maha Kuasa bisa menciptakan segala sesuatunya dengan mengucapkan firman saja, untuk apa dia menciptakan Tuhan Yesus untuk menciptakan yang lainnya? Tidak masuk akal menurut saya, ya. Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dimasuk ke dalam akal kita, tetapi saya masih bingung untuk apa Tuhan menciptakan satu pribadi untuk menciptakan yang lainnya. Apakah dia terlalu malas untuk menciptakan yang lainnya, padahal yang lain ciptaan-ciptaan lain dia bisa ciptakan hanya dengan berfirman saja. Ya, jadi sangat tidak konsisten pemahaman mereka jika mereka mau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, maka mereka tidak akan menemukan konsistensi dalam pengajaran mereka. Justru apa yang kita diseberangkan saat ini adalah sesuatu yang selalu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai kitab Wahyu. Jadi yang sulung yang dimaksud adalah yang paling pertama dari sebelum segala ciptaan ada. Dan yang ada sebelum segala sesuatu ada hanya Tuhan. Jadi Yesus yang sulung berbicara tentang Yesus yang adalah Tuhan. Demikian, Pak Lukas. Iya, luar biasa. Penjelasannya sangat-sangat lengkap. Terima kasih Pak Jeffrey Aditya buat penyampaian materi pada malam hari ini. Saya percaya semua kita diberkati, atau paling tidak kita menerima pengajaran-pengajaran yang memperlengkapi kita untuk kita sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus di dalam kealahannya pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa Yesus yang menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu dan Yesus itu yang sama adalah Tuhan yang ada bersama dengan kita dimanapun kita berada di dalam Roh Kudus-Nya. Dan kita boleh hidup di dalam Tuhan, dan kita boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Jeffrey. Terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan.
Biar pengajaran-pengajaran yang diberikan sungguh-sungguh akan memberkati kita, memperlengkapi kita untuk kita semakin memahami firman Tuhan.